Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ihsan Al-Fajri. NIM saya 131200089. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya terhadap salah satu komponen, yaitu ball bearing. Yang pertama, apa itu ball bearing? Ball bearing adalah komponen yang memiliki fungsi utama sebagai penopang poros dalam suatu sistem mekanik. Komponen ini banyak digunakan untuk sistem seperti transmisi torsi karena dapat menerima beban kecepatan tinggi dengan friksi yang sangat kecil, bahkan dapat dianggap tidak ada. Ball bearing ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada cincin dalam atau inner race, ada juga cincin luar atau outer race, kemudian ada juga bola atau balls, kemudian adanya separator. Nah, prinsip kerja utama komponen ini yaitu poros dimasukkan ke dalam cincin dalam secara press fit, sedangkan cincin luar dimuat dalam housing secara close push fit. Poros dan cincin dalam akan berputar, sedangkan cincin luar dan housing akan tetap diam, dengan bola dan separator berputar dengan setengah kecepatan cincin dalam. Bola juga berputar dengan sumbunya sendiri dengan 2 kali kecepatan cincin dalam. Kemudian, ada material yang digunakan dalam pembuatan bearing itu sendiri. Nah, material yang digunakan itu ada 2 jenis tergantung pada beban yang akan diberikan pada bearing. Yang pertama itu ada beban untuk bearing secara umum dan beban untuk bearing yang akan mengalami beban shock tinggi. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan material untuk ball bearing. Yang pertama itu kekuatan rolling contact fatigue yang tinggi, kemudian kekerasan tinggi, wear resistance tinggi, stabilitas tinggi, dan yang terakhir itu memiliki kekuatan mekanikal tinggi. Secara umum, material untuk membuat ball bearing itu menggunakan baja karbon kromium tinggi, di mana jika kita menggunakan standar JIS G4085, kita dapat memilih antara SUJ2 hingga SUJ4 masing-masing dengan kandungan karbon, silikon, mangan, fosfor, silikon, krom, dan molybdenum yang berbeda-beda. Kemudian, jika ball bearing akan mengalami beban shock yang tinggi, maka digunakan material baja karbon rendah terkarburasi. Nah, material yang digunakan itu dapat menggunakan standar JIS-G 4052 hingga 4053 atau ASTM A 534. Kemudian, ada proses hardening yang diberikan kepada ball bearing. Masing-masing dari proses ini terdiri dari 3 langkah yang utama. Yaitu yang pertama memanaskan hingga temperatur tertentu dengan kontrol tinggi, kemudian mempertahankan temperatur selama interval waktu tertentu, dan yang terakhir mendinginkan dengan metode lambat seperti dengan furnace. Kemudian proses hardening tersebut diantaranya ada 2, yaitu case hardening dan true hardening. Case hardening sendiri ini terdapat 3 jenis, yaitu carburizing, induction hardening, serta nitriding. Selama carburizing, baja paduan dipanaskan pada temperatur tertentu, kemudian permukaan diekspos dengan zat dalam bentuk gas, cairan, ataupun padatan yang memiliki kandungan karbon tinggi. Karbon eksternal tersebut kemudian akan membentuk karbida pada permukaan baja sehingga meningkatkan kekerasan dan wear resistance. Lalu kemudian induction hardening. Proses ini menggunakan kumparan untuk memanaskan baja sehingga melewati temperatur di mana struktur mikro mulai berubah atau disebut juga critical temperature. Kemudian baja didinginkan secara cepat dengan proses quenching menggunakan media air maupun oli, dan proses pendinginan cepat ini akan menghasilkan struktur mikro martensit yang sangat keras dan tahan abrasi. Dan yang kemudian ada nitriding. Pada proses ini, logam dipanaskan, kemudian diekspos dengan amonia atau zat lain yang mengandung nitrogen. Proses ini akan menghasilkan nitrida yang keras dan tahan abrasi. Lalu yang terakhir, ada dengan proses yang disebut sebagai true hardening. Proses ini dilakukan dengan memanaskan baja hingga temperatur kritis, kemudian dilakukan proses quenching pada media air maupun oli. Setelah quenching, proses tambahan dilakukan seperti tempering atau annealing untuk menghilangkan brittle berlebih dalam material. Proses ini juga menghasilkan baja dengan kekerasan tinggi. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat berikan. Berikut ada referensi yang saya gunakan dalam materi materi presentasi kali ini. Sekian, terima kasih.